Annyeonghaseyo. Balik lagi ke pelajaran fisika. Udah lama ya kita gak ketemu di YouTube. Hari ini kita akan belajar tentang energi. 2 minggu sebelumnya kita belajar tentang COVID-19 and Kartini ya, kalau gak salah. Sekarang kita belajar energi. Ini masih satu bab ya, dengan usaha. Jadi ini adalah usaha dan energi. Kemarin di Kartini, apa sih energi itu? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi energi ini dibutuhkan oleh benda ketika benda itu ingin melakukan usaha. Jadi kalau misalnya nggak ada energi, dia tidak akan bisa melakukan usaha. Jadi syarat melakukan usaha dia harus punya energi dulu. Kenapa? Karena usaha itu adalah transfer energi. Masih ingat ya? Usaha adalah transfer energi. Kalau misalnya energinya nggak ada, yang mau ditransfer apa? Ya, jadi harus ada energinya dulu, baru bisa melakukan usaha. Ya, itu adalah energi. Energi merupakan besaran skalar. Apa arti dari besaran skalar? Besaran skalar itu tidak punya arah, hanya punya nilai ya. Jadi nggak ada arahnya, mau kanan, kiri, atas, bawah, serong sama aja. Itu adalah arti dari besaran skalar. Satuannya apa? Satuan energi itu sama aja kayak usaha. Apa satuannya usaha? Satuannya usaha adalah joule ya. Satuan usaha adalah joule, satuan energi juga joule, sama. Makanya energi sama usaha itu disandingkan karena dia sama sebenarnya ya. Tuh. Energi di dunia ini ya ada banyak banget energi. Ada energi apa aja? Energi mekanik, energi kalor, energi kimia, energi elektromagnetik, sama energi nuklir. Yang kita bahas sekarang itu adalah energi mekanik ya. Yang kita bahas sekarang adalah energi mekanik. Apa sih energi mekanik itu? Energi mekanik itu terdiri dari 2. Ada yang kita kenal dengan energi kinetik, ada juga yang kita kenal dengan energi potensial. Jadi di usaha dan energi ini kita mempelajari yang energi mekanik dulu nih. Energi mekanik itu terdiri dari energi kinetik dan energi potensial. 2 minggu lalu saya sudah kasih tugas kan, mencari perbedaan dari energi kinetik dan energi potensial. Jadi apa bedanya energi kinetik dan energi potensial? Apa bedanya? Kalau energi kinetik itu pasti berkaitan dengan gerak. Jadi kalau energi kinetik itu pasti berkaitan dengan gerak. Kalau bendanya bergerak, pasti punya energi kinetik. Kita bergerak kan? Nah, kita memiliki energi kinetik. Jadi kalau bendanya bergerak, dia pasti punya energi kinetik. Gerak itu, apa sih gerak itu? Gerak itu pasti punya kecepatan ya. Pasti dia punya kecepatan. Kecepatannya tidak sama dengan 0. Kalau kecepatannya sama dengan 0 berarti dia diam. Kalau dia diam berarti dia nggak punya energi kinetik. Jadi energi kinetik itu khusus benda yang bergerak.
Kalau benda bergerak berarti dia punya kecepatan. Terus apa energi potensial? Energi potensial potensial. Apa sih energi potensial? Energi potensial itu yang berkaitan dengan letaknya, posisinya, atau ketinggiannya, ya. Biasa kita sebut dengan ketinggiannya. Jadi yang punya tinggi, posisi tinggi, ketinggiannya. Tapi ingat, tingginya ini dia harus punya acuan. Acuannya tingginya dari mana? Dari tanah, dari atas meja, dari atas box, ya. Jadi kalau misalnya ngomongin energi potensial, kita harus tahu dulu acuan tingginya dari mana, ya, hitungnya dari mana. Itu perbedaan dari energi kinetik dan energi potensial. Mudah ya? Kenapa mudah? Karena ini udah pernah kalian pelajarin di SMP, energi potensial dan energi kinetik. Energi kinetik tadi dia berkaitan dengan gerak. Kalau dia gerak berarti dia punya kecepatan, ya. V-nya tidak sama dengan 0, punya kecepatan. Energi kinetik. Apa rumus energi kinetik? Rumus energi kinetik itu setengah mv kuadrat. Terus apa hubungannya energi kinetik dengan usaha? Hubungan energi nggak usah nulis energi kali, singkat aja. Hubungan si Eka, energi kinetik dan usaha. Emang apa sih hubungannya energi kinetik sama usaha? Ingat, usaha itu apa? Usaha itu adalah transfer energi. Transfer energi ke benda melalui gaya sehingga benda itu berpindah. Bendanya pindah. Harus pindah. Ingat ya, kalau di fisika harus pindah, itu baru bisa dibilang ada usaha. Usaha adalah transfer energi dan bendanya harus pindah. Terus hubungannya sama Eka apa? Nanti bendanya harus pindah nih. Misalnya ada balok nih lagi jalan. Koper lagi jalan tuh. Kalau kita di bandara ya, mau ngambil koper kan kopernya pada jalan tuh. Nah, tiba-tiba kopernya kita dorong. Koper lagi diem, ya lagi jalan deh. Koper lagi jalan, kita dorong pakai gaya F. Kira-kira kopernya bakal gimana? Bakal bergerak lebih cepat nih, tadinya F1. Dia punya kecepatan. Karena kita dorong, kecepatannya berubah dong, ya kan? Karena kita dorong, kecepatannya berubah. Jadi F2, jadi lebih kencang. Atau sama aja kayak kalian nih, misalnya lagi naik Grab Wheels, lagi naik skuter, naik tuh asik-asik, tiba-tiba teman kalian dorong. Kira-kira jalannya bakal gimana? Lebih kenceng kan jalan di skuternya? Sama nih kayak gini, didorong, kecepatannya jadi berubah, ya. Tadinya V1 jadi V2, kecepatan berubah. Jadi hubungannya si Eka dan usaha ini adalah, usaha itu sama aja kayak apa? Perubahan delta, perubahan energi kinetik dikasih gaya. Ingat, usaha kan transfer energinya lewat gaya, dikasih gaya jadi berubah. Jadi berubah, pindahnya berubah nih. Dari F1 ke F2 ada perubahan. Itulah hubungan Eka dan
usaha. Jadi usaha itu sama aja kayak perubahan energi kinetik. Ini delta ya. Delta itu artinya perubahan energi kinetik. Kalau berubah berarti tandanya akhir kurang awal. Ya, ingat, delta itu akhir kurang awal. Itu adalah hubungan energi kinetik dan usaha. Paham? Kalau nggak paham, di rewind pelan-pelan. Sebuah mobil, jangan lupa pakai diketahui. Sebuah mobil dengan massa 1 ton. Ton satuan internasional atau bukan? Bukan ya, satuan internasional massa itu adalah kilogram. 1 ton berapa kilogram? 1000 kilogram. Bergerak dari keadaan diam, berarti V satunya sama dengan 0 meter per sekon. Kenapa? Karena dari keadaan diam, V mula-mula, V awalnya, V satunya sama dengan 0. Sesaat kemudian kecepatannya jadi 5 meter per sekon. V 2-nya 5 meter per sekon. Yang ditanya adalah usaha. Ini tentang energi kinetik. Jadi kalau untuk cari usaha pakai energi kinetik. Usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Ingat, perubahan itu adalah akhir kurang awal ya, akhir kurang awal. Kagak muat, tulisannya gede-gede banget, bogem. Gimana? Ini. Akhir kurang awal. Setengah M akhir kuadrat dikurang setengah M awal I 1 kuadrat. Atau bisa juga kita tulis gini nih, kan sama-sama setengah M ya, bedanya cuma di V kan, berarti V 2 kuadrat dikurang V 1 kuadrat. Masukin di angkanya tadi, setengah dikali 1000 dikali V 2 nya berapa? 5 kuadrat min 0 kuadrat. Setengah dikali 1000 dikali, ini berapa nih? 25 dikurang 0, 25. Dicoret berapa nih? 500 dikali 25 1 25 0 12.500. Satuannya kalau usaha energi potensial. Tadi gimana kalau energi potensial? Energi potensial, potensial itu berkaitan dengan tinggi, posisi, kedudukan. Jadi kalau benda itu punya tinggi ya, berarti tandanya dia punya energi potensial. Misalnya kalian naruh botol minum di atas meja belajar. Botol minum di atas meja belajar, berarti botol minum punya ketinggian kan? Ketinggian dari lantai. Tandanya si botol minum itu walaupun dia diem ya, dia diem aja tuh, dia diem gitu-gitu punya energi potensial ya. Jadi kalau bendanya bergerak dia punya energi kinetik. Tapi kalau dia punya ketinggian itu dia punya energi potensial. Jadi kalau potensial gak mesti bendanya harus bergerak. Walaupun energi potensial saat bendanya bergerak pun kita bisa hitung energi potensialnya. Tapi walaupun lagi diem nih ya, dia pasti punya potensial. Beda dengan energi kinetik. Kalau dia diem pasti dia gak ada energi kinetiknya.
energi potensial itu asalkan dia punya ketinggian, dia pasti punya energi potensial. Beda lagi, misalnya botol minumnya kalian taruh di atas lantai. Ini saya gambarin deh. Aduh, ini meja, ini botol minum nih. Botol minum apa gelas ya? Udah. Dia punya ketinggian dari lantai. Ingat ya, kalau potensial itu harus ada acuannya. Ini lantai. Punya ketinggian kan dari lantai. Tandanya dia punya energi potensial. Energi potensialnya ada. Tapi kalau misalnya si botol minumnya kita taruh di atas lantai, dia punya ketinggian gak dari lantai? Gak ada kan? Nol kan? Gak ada ketinggian kan? Tandanya EP-nya dia nol. Jadi kalau misalnya dia gak punya ketinggian, EP-nya nol gitu. Gampang ya energi potensial. Gimana energi potensial rumusnya teh? EP sama dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Ingat ya, kalau di soal nggak dikasih tahu gravitasinya, berarti nilai gravitasinya pasti 10 meter per sekon kuadrat ya. Jadi kalau nggak dikasih tahu, ya udah tulis aja 10, hitung aja 10 gitu. Nah, terus apa hubungannya kayak tadi nih, hubungannya si EP dan usaha? Punya hubungan nggak kira-kira? Punya dong. Misalnya ini ada balok nih di lantai, terus kalian suruh pindahin tuh apaan sih, ada balok di atas lantai, pindahin, ntar orang kesandung. Suruh pindahin deh kalian tuh balok box, kalian angkat kan, berarti si baloknya ini kalian angkat tuh baloknya di lantai ini. Beda kan? Tadinya dia ketinggiannya 0, terus karena kalian angkat, dia jadi punya tinggi. Ingat, usaha itu apa? Usaha itu transfer energi. Kalian ngangkat balok pasti pakai energi kan? Pindah ini energinya ke si balok. Hanya baloknya dia diam di atas lantai, kalian angkat pakai energi kimia kalian ke si balok, sehingga baloknya berpindah. Berarti tandanya saat ketinggiannya berubah, tandanya itu juga ada usaha. Jadi usaha itu adalah perubahan energi potensial. Usaha bisa macam-macam. Kemarin usaha itu bisa W sama dengan F dikali S. Terus sekarang kita belajar energi. Tadi W sama dengan perubahan energi kinetik. Sekarang kita belajar energi potensial. Usaha sama dengan perubahan energi potensial. Jadi usaha itu bisa dalam berbagai cara. Nggak cuma satu cara doang kalau usaha tuh ya. Dia harus bisa dari mana-mana kalau namanya usaha. Usaha tuh jangan cuma satu udah nyerah. Banyak cara menuju usaha. Ada sebuah balok besi. Ini kalau kita bilang kayak palu lah ya. Jadi balok besinya tuh buat malu siapa? Malu si paku nih. Ini pada paku nih. Tuh, ini pakunya mau dipaluk mana? Ke kayu nih ya. Tinggi si balok besi ke permukaan kayu itu adalah 0,45 meter. Tinggi si paku itu adalah 5 cm ya, ini meter, yang ini cm. Masanya ini adalah 2 kilo.
masa si balok ini pengen malu si paku dengan tegak lurus. Diketahui, jangan lupa diketahui kecil-kecil dong ya biar muat. Diketahui nih masa balok besi 2 kg. Terus apa lagi? Diketahui ini nih haknya H 2 si 0,45 meter. Kita jadiin senti ya, 45 biar gampang hitungnya. 45 cm. H mana nih? H1 itu adalah 5 cm. Jangan deh. Iya deh. 45. H2-nya 0,45 meter. H1-nya itu adalah 5 cm atau 0,05 meter. G-nya nggak diketahui di soal, berarti G-nya udah otomatis 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah usaha. Berapa usahanya? Ini ngomongin usaha dengan latar belakang energi potensial. Berarti cara jawabnya pakai rumus yang mana? Yang usaha sama dengan perubahan energi potensial. Berubah dia energi potensial saat dia di atas ini sampai dia kena paku itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena tingginya juga berbeda. Jadi pasti ada perubahan energi potensial. W sama dengan M G H 2 dikurang M G H 1 atau bisa ditulis Mg H2 min H1. Berapa M-nya? 2. Berapa G-nya? 10. H2-nya 0,45. H1-nya 0,05. Muat kagak nih? Kagak muat cuy. Kita ke samping sini ya, saya tulis ulang. W-nya 2 dikali 10 dikali 0,45 dikurang 0,05. Hasilnya 20 dikali 0,4. Berapa? 8 apa? 8 joule. Tuh. Ya, apa sih hukum kekekalan energi itu maksudnya apa? Kalau lagi ngomongin tentang energi mekanik, berarti energi mekanik itu sama aja kayak energi kinetik ditambah energi potensial. Jadi energi mekanik itu adalah jumlah dari energi kinetik ditambah energi potensial. Ini juga ada di SMP ya, energi mekanik. Ada gambar nih. Ini titik A, ini titik B. Ada orang main ski. Gak kelihatan ya? Main ski. Ada pemain ski meluncur dari ketinggian A seperti gambar. Jika kecepatan awal, kecepatan awal berarti kecepatan pemain ski di titik A adalah 0, berarti V1 atau VA sama dengan 0, dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Kecepatan pemain ski saat ketinggian B. Nah, di sini nih, berapa nih kira-kira kecepatannya? Di soal dikasih tahu bahwa tinggi A itu ya dari atas ke bawah ini adalah 50
meter. Tinggi B itu adalah 10 meter. Bisa kita tulis di sini HA 50 m, HB 10 m. Yang ditanya adalah kecepatan saat di VB. Kecepatan di sini berapa nih? Karena kan pasti beda dong. Saat dia kecepatannya di A turun, makin kencang di sini berapa nih kira-kira? VB. Cara jawabnya gimana? Cara jawabnya, jadi kalau misalnya di soal ada ngasih tahu energi kinetik, ada ngasih tahu kecepatan, ngasih tahu juga ketinggian, ada dua-duanya, berarti ada energi kinetik, ada energi potensial. Ini tidak lain tidak bukan pasti tentang hukum kekekalan energi, berarti tentang energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekaniknya itu sama. Mau dia di titik A ya sama, mau dia di titik B, berarti energi mekanik A sama dengan energi mekanik B. Kenapa? Karena tadi balik lagi ke hukum kekekalan energi itu jumlahnya selalu sama. Jadi di titik A sama di titik B energinya sama aja, nggak ada yang berubah. EMA, EMB. EM tadi apa? EM energi mekanik. Energi mekanik itu adalah energi kinetik. Ini kan di A, berarti energi kinetik A ditambah energi potensial A sama dengan EMB, energi mekanik di B, EKB ditambah EPB, energi kinetik di A. Setengah MVA kuadrat, energi potensial di A, MGHA. Kelihatan gak sih? Kelihatan. Sama dengan setengah MVB kuadrat ditambah MGHB. Ini kita hapus dulu dah biar maknya ngitungnya. EM A sama dengan EMB setengah MVA kuadrat ditambah MGHA sama dengan setengah MVB kuadrat ditambah MGHB. Udah ya. Nah, masukin deh angka-angkanya. Setengah M-nya ada nggak sih? M masa dikasih tahu nggak dikasih tahu kan, berarti kita bisa coret nih semuanya karena ada di semuanya. Masa coret setengah dikali VA, berapa tadi kecepatan di A? Kecepatannya 0, jadi kan di titik A dibilangnya 0 kuadrat ditambah 10 dikali HA, tinggi A nya berapa? Tinggi A 50 sama dengan setengah VB yang ditanyain, VB kuadrat ditambah 10 dikali tinggi B 10. Setengah kali 0 ya pasti 0 ditambah 500 sama dengan setengah VB kuadrat ditambah 100. Setengah VB nya sendiriin, setengah VB kuadrat nih tuan rumah 500, pindah kan dari mananya tadinya plus, pindahnya jadi kebalikannya, 500 dikurang 100 400 sama dengan setengah VB kuadrat. Yang ditanya VB berarti setengahnya pindah ke sini, 400 dikali 2 800 sama dengan VB kuadrat. Berapa tuh?
800 sama dengan VB kuadrat. Berarti akar dari 800 sama dengan VB. Berapa akar 800? Akar 800 itu sama aja kayak 400 dikali 2 sama dengan VB. Berapa akar 400? Nggak kelihatan lagi Aisyah. Memang ya, memang ini teh susu. Naik Aisyah. 800 sama dengan VB kuadrat. Akar 800 sama dengan VB doang. Akar 800 itu 400 kali 2 sama dengan VB. Akar 400 itu sama dengan 20. Akar 400 itu 20. 2-nya masih tetap 20 akar 2 sama dengan VB. Jadi kecepatannya adalah 20 akar 2. Gak kelihatan lagi Aisyah. Nurul Hanifah, pintar sekali Anda. 20 akar 2. Sini dah. Nih. Kalau kelihatan juga nih. Jadi ini itu adalah 20 akar 2. Udah ya. Kayak sambil didengerin. Soalnya acak adul nih. Tulisannya bogem. Nih, ada yang ditanyakan nggak di sini? Kalau ada, ulangin lagi ya, di rewind pelan-pelan sambil dilihat kenapa ya ini gini, kenapa ini gini. Rumusnya cuma satu ya. Pokoknya ini saya kasih tips and trick kalau ngomongin tentang hukum kekekalan energi di bab usaha dan energi. Rumusnya cuma satu, yaitu energi mekanik A sama dengan energi mekanik B. Ini rumusnya cuma ini ya. Tapi ingat, energi mekanik itu sama kayak EK ditambah E. Udah, ini adalah rumus dari hukum kekekalan energi. Udah, kesini aja. Ntar kalian protes kalau kelamaan. Protes mau kerjaannya ya. Apa-apalah. Oke. This is it. Marky job. Kerjakan cuma satu nomor. Udah saya kasih tahu nih hintnya, ada petunjuknya cara ngerjainnya juga. Kalian lihat lagi videonya, ikutin langkahnya. Ini benar-benar sama ya, kayak di video, kayak di coso nomor 3. Jadi gak usah nyontek, kerjain aja sendiri. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian pas lagi ngerjain sendiri bisa, itu ada kepuasan batin gitu loh. Jadi kayak seneng gitu. Nanti kalian jadi bisa senang fisika deh. Karena apa? Karena ini ya mudah gitu, mirip banget sama si cosok yang ketiga. Jadi selamat mengerjakan. Sampai berjumpa minggu depan, mudah-mudahan, amin. Tetap semangat menjalani puasanya. Happy fasting. Annyeonghaseyo.